Setiap negara memiliki kebudayaan atau keunikan masing-masing dan caranya juga beda-beda nih ya teman-teman ya. Ini ada beberapa video yang nunjukin ada cara untuk melampiaskan emosi, tapi ini unik banget nih caranya ya teman-teman. Ini ada di Thailand. Ini adalah satu cara gimana kita bisa meluapkan emosi. Waduh, medianya keren banget. Medianya bisa diatur sedemikian rupa sehingga itu mirip seseorang yang bikin lo kesel. Waduh nih, kira-kira kalau misalnya di Indonesia ada kayak gini, kalian mau coba nggak ya? Penasaran? Tetap di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa gue pengen bilang terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Nah, seperti yang di awal tadi gue bilang ya, kira-kira ini seperti apa sih kejadiannya. Dan yang terpenting adalah nanti kita bakal ngebacain komentar-komentar dari kalian semua nih ya teman-teman ya. Kita langsung aja cek di video yang pertama nih. Ada cara unik sekaligus menarik untuk meredakan stres, memukul patung. Praktik ini dirancang khusus untuk membantu orang melampiaskan emosi negatif seperti kemarahan atau kekecewaan dengan cara aman dan terkendali. Yang membuatnya semakin menarik, para seniman lokal menawarkan layanan pembuatan patung yang bisa disesuaikan, mulai dari wajah mantan pasangan hingga tokoh politik yang tidak disukai. Banyak orang yang mencoba terapi ini melaporkan hasil yang sangat positif. Mereka merasa lebih lega, bebas dari beban emosi negatif, dan bahkan lebih rileks setelah melampiaskan semuanya pada patung tersebut. Nah, itu dari gue bilang di awal ya teman-teman ya. Kalau misalnya kira-kira di Indonesia nih ya, ada yang kayak gini, kira-kira wajah siapa sih yang pengen kalian jadiin patung terus kalian bakal lakuin apa ya untuk meluapkan emosi gitu ya teman-teman ya. Waduh. Nah, kita lihat komentarnya nih, ada beberapa komentarnya ya Kak ya tuh. Request gambar wajah Sela dan Dinda, udah follow Kak. Aduh, jadi pengen kesini ya request patung Mulyono loh, tuh kan apa gue bilang ya, nggak kebayang orang dibikinin patung juga datang ke tempat itu. Nah, ya, yang dibikinin patung, yang mukanya dijadiin patung, orangnya datang ke situ. Kayaknya mendingan hasilnya aja deh Kak ya, nggak usah patungnya. Kita lihat nih, yang terakhir yang mana? Oh, yang mengot ya. Sherlock, please, ini banyak yang minat ya Kak ya tuh. Raine tadi perot, ya Allah tuh ngeluapin emosi, ngakak mulu. Iya juga sih ya, di sini malah jatuhnya kayak kita apa pas ngeliat wajahnya kok jadi pengen ketawa gitu. Kakak jadi untuk meluapkan emosi, ini ceritanya ya Kak ya. Coba kita lihat video unik yang lain nih teman-teman nih. Coba lu lihat foto orang ini. Ini adalah pria yang selama 82 tahun hidupnya dia tuh nggak pernah ngelihat cewek sama sekali. Dia sama sekali nggak tahu bentuk cewek tuh kayak gimana. Jadi pria ini tuh namanya Mihailo Tolotos yang lahir di tahun 1856. Nah, 4 jam setelah dia lahir, ibunya tuh meninggal dan dia akhirnya ditinggalin di tangga sebuah biara di Gunung Athos, Yunani. Akhirnya dia diadopsi sama biaranya dan dibesarkan sebagai biarawan. Nah, biara tempat Tolotos tinggal ini tuh punya kontak yang sangat terbatas sama dunia luar. Makanya akhirnya Tolotos yang sepanjang hidupnya dia cuma tinggal di biara, dia nggak pernah ngelihat wanita sepanjang hidupnya. Karena wanita tuh dilarang masuk ke biara dan bahkan dilarang masuk ke area gunungnya. Makanya akhirnya sampai dia meninggal di tahun 1938 di usia 82 tahun, Mihailo Tolotos ini diyakini sebagai satu-satunya pria di dunia yang nggak pernah ngelihat wanita sepanjang hidupnya. Tapi ini berarti kalau dia nggak pernah ngelihat wanita, dia kan nggak tahu bentuk wanita kan? Berarti dia mimpiin wanita juga mungkin nggak pernah ya? Kasihan juga ya. Nah, ini bener gak nyangka sih gue, ini ada salah satu orang di dunia yang kagak pernah ngelihat yang namanya bentukannya wanita. Waduh, gimana hidupnya ya, hampa ataukah lebih beruntung? Kita nggak tahu ya teman-teman ya. Nah, katanya sih dia karena memang dari lahir itu ibunya meninggal, kemudian dibesarkan di biarawan gitu teman-teman, terus di daerah yang emang terisolasi dan nggak semua orang itu bisa masuk, termasuk terutama tuh wanita. Jadi dia sampai meninggal pun kagak pernah ngelihat yang namanya wanita. Waduh, kalau mimpi dengan wanita pernah nggak ya? Nah, itu jadi pertanyaan si abangnya ya teman-teman. Nah, ini ada juga komentar dari netizen, kira-kira seperti apa sih? Penasaran nih, kita bacain satu persatu dah. Gua ragu dia manusia paling kasihan atau paling beruntung ya. Ya, coba kita lihat nih, ada 9 balasannya di bawah ya. Kasihan dan beruntung ya, sudah keduanya dia dapetin. Kasihan lah, aturannya nggak memanusiakan manusia. Oke nih, hanya karena nggak boleh ada cewek dibilang nggak memanusiakan manusia. Hidup itu pilihan. Mereka memilih hidup kudus untuk mengabdikan hidup kepada Tuhan dengan menjaga kesucian, kesucian, nggak melakukan itulah ya pokoknya teman-teman ya. Ya tuh, biarawati kan wanita. Aduh, dijawab tuh ya, biarawan tadi Kak
Tuh, kan biarawan bukan biarawati. Nah, bener ya tuh. Gak mungkin lah Allah berfirman bahwa kalau semua manusia itulah ditakdirkan ada jodohnya. Coba kita lihat nih jawabannya ya tuh. Terus orang yang meninggal sebelum ketemu jodohnya gimana? Katanya semua orang udah ada takdir dan jodohnya. Lihat aja di Al-Quran atau bukti Muslim. Jadi dia udah nolak jodohnya, jadi dia nggak punya jodoh lagi. Oke, 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 oke. Jadi panjang ya Kak pembahasannya udah ada ya. Stop. Nanti kita lihat lagi video-video yang viral lagi nih ya, biar kalian juga jadi terbuka. Oh ternyata ada yang begini di belahan dunia lain ya teman-teman ya. Coba kita cek video yang lainnya nih. I think Indonesians on social media are some of the rudest in the world. Now, last week I posted a video all about a great experience I had in Yogyakarta with a local man who helped me at the airport. The video was watched over 3 million times and had over 6,000 comments, so thank you firstly. But in the comments section, there were so many responses like this. Indonesians are nice in real life, but on social media, they're terrible. So many comments saying the same thing. I was shocked, completely surprised, and so I did a little research. In fact, last year, Indonesia ranked 29th out of 32 countries in a Microsoft study in online politeness. We're in the bottom 3 countries with online bullying, fighting, and even racism. The Indonesia that has been so polite and humble and kind to me is apparently a nasty devil online. And actually, it's not the youth that are so bad, but rather the adults. So I studied the problem, and I'm sure there's many reasons, but I'm going to mention one, and you tell me if you agree. I think many Indonesians are unfortunately stuck in a closed-minded mentality, stuck in a thought process that is, if they believe it is true, then that is the right way and the only way. For what they believe is right means everything else is wrong. I think many Indonesian adults may not be as open-minded as the younger generation of Indonesia is, thus creating this platform online where closed-minded adults can easily align with each other to embolden each other's beliefs and Oke, Bang, sabar Bang. Kalau ini ada si abangnya yang bilang katanya netizen Indonesia itu memiliki reputasi yang buruk di mata dunia. Waduh, karena apa? Karena komentar-komentarnya kadang itu menyerang ranah-ranah privasi seseorang gitu ya teman-teman ya. Pokoknya udah parah deh komentar-komentarnya gitu kan ya teman-teman. Jadi siapa sih yang berani macam-macam dengan netizen Indonesia sekarang ya? Kalau misalnya lo berbuat yang aneh-aneh, ya bakal diserang nih ya sama netizen Indonesia ya teman-teman. Jadi udahlah, yang baik-baik aja lah ya sama kita gitu. Nah ini kita lihat komentarnya ya Kak ya. Mungkin sama nih, setuju ya lo kalau misalnya lo baik-baik ya mungkin nggak mungkin juga mendapatkan komentar buruk dari para netizen Indonesia nih ya. Tuh di dunia nyata kami tidak saling kenal ya, tapi di dunia maya kami saling satu keluarga. Nah tuh ada persatuan netizen Indonesia tuh, tergantung pada apa yang dihadapin lah, bukan masalah kolot atau modern. Tuh kan, atau diserang balik lah ya Bang ya. Tuh saya iseng-iseng aja ya di medsos, seru aja komen-komennya. Nih dunia akan bingung bagaimana kami saat mode online dan offline. Ya nanti kita buktikan ya. Tuh Indonesia di dunia nyata tuh adalah negara biasa, tapi Indonesia di dunia maya adalah negara adidaya. Waduh, kekuatan netizennya benar-benar tidak ada tanding ya. Tuh sebenarnya gampang sih ya, semuanya itu tergantung sikap Anda kepada kita. Anda sopan, kita pun segan. Nah benar yang gue bilang tadi ya, tergantung bagaimana nih sikap kalian terhadap Indonesia. Kalau misalnya kalian mencoba mengusik Indonesia, ya auto kami bersatu para netizen gitu lah, kira-kira pendapat para netizen. Nah itu kan kalau misalnya di online, tapi kalau misalnya di offline ini kayak netizen Indonesia atau masyarakat Indonesia itu ramah banget ya terhadap bule nih ya, sampai bule itu ngerasa nyaman dan betah di Indonesia dan bisa berbahasa Indonesia. Kita buktikan nih. Dari mana? Siop, saya dari Nigeria. Ya. Berapa tahun di Indonesia? 1 tahun. Baru 1 tahun. Ya. 3 tahun lagi. Harus 4 tahun di sini. 4 tahun lulus. Ya. S1. Ya, S1. Murah atau mahal di Indonesia? Murah. Murah. Kalau Papua Nugini negara sendiri. Tapi ada juga Papua dalam Indonesia. Ada Papua Indonesia. Papua Barat Indonesia. Oh. Betah tinggal di Indonesia? Betah. Comfortable? Alhamdulillah. Islam. Ya, Islam. Nigeria banyak Islam. Ya, banyak Islam. Banyak masjid. Banyak masjid. Tapi Azan pakai itu kah? Pakai speaker azan? apa? Di Nigeria azan pakai speaker kah? Pakai speaker. Speaker. Ada di sana juga. Saya kira mayoritasnya bukan non Muslim. Enggak, di sana mungkin muslimnya 55% atau Oh berarti gede banyak. atau 60%. Tapi di sini banyak muslim, banyak. Lebih banyak Indonesia. Ya.
Nah, ini ada pelajar dari Nigeria yang udah bisa banget bahasa Indonesia. Ditanya ya, bagaimana di Indonesia, udah berapa lama di Indonesia, kira-kira betah nggak di Indonesia? Nah, dia jawabnya ya betah, di Indonesia enak, nyaman. Justru dia tuh apa ya, udah bisa banget bahasa Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia yang katanya di sosial media agak-agak apa ya, attitude-nya kurang apa ya, bagus, tapi ketika bertemu langsung nih dengan warga luar nih, kayak si apa pelajar dari Nigeria itu sangat ramah ya, berkomunikasi dengan enak ya teman-teman ya. Waduh, ya balik lagi lah ya, apa sih komentar-komentar dari para netizen itu ya tergantung dengan apa yang dilakuin gitu ya teman-teman. Gue rasa kalau misalnya di luar negeri pun ada komentar-komentar buruk juga dari para netizennya ya, nggak cuma di Indonesia, tergantung apa yang dilakuin gitu kan ya teman-teman ya. Dan di sini gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.